Berjumpa lagi bersama Ibu Ami. Nah, kali ini ada yang spesial karena Ibu Ami lagi berada di Phoenix Radio. Buat Viners dan Sobat Binus, dengerin talk show Ibu Ami ya, karena kita akan membahas tentang RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Yuk, ikutin Ibu Ami. Phoenix Daris Radio Station. Hey, selamat siang. Senang deh hari ini bisa ketemu lagi sama Dodi Sandra. Tapi yang paling senang adalah karena Doi akan ngajak ngobrol di sesi spesial ini. Orang yang spesial juga, terutama buat kamu yang mungkin nanti punya cita-cita berkarir di kesehatan, menjadi perawat atau juga bidan profesional. Mungkin kita tahu ya, kalau ngomongin tentang dunia kesehatan ini terus berkembang dan juga tenaga medis yang kompeten juga sangat dibutuhkan di sektor manapun. Dan pemerintah juga kayaknya semakin fokus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang ini. Nah, hari ini akan ngebahas tentang rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Ini adalah sebuah jalur bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan dan kesempatan termasuk di bidang keperawatan dan juga kebidanan. Dan tentu saja yang pastinya hari ini yang kita kenal, yang sering berbicarakan hal ini adalah teman-teman dari Stikes Bina Usada Bali. Dan Stikes Bina Usada Bali udah tahu dong, salah satu kampus kesehatan terbaik yang punya peran besar menjawab tantangan ini. Apakah itu RPL dan juga bagaimana kira-kira kondisi sekarang, sibuk apa teman-teman dari Stikes Bina Usada Bali? Sudah hadir di Phoenix Radio Bali narasumber saya yang cantik sekali, Nurse Ida Ayu Agung Laksmi SKep MKep. Saya panggilnya adalah Miss Dayu Laksmi. Apa kabar? Sehat ya? Iya, sehat banget. Sehat hari ini. Sehat kita dan ngobrol-ngobrol sebenarnya off air tadi. Karena sama-sama kita tahu kita terakhir ketemu di bulan Mei tahun lalu. Astaga, udah lama banget ya. Iya, hampir setahun ya Kak Doi. Tapi hari ini senang deh bisa ketemu lagi. Saya panggilnya sebenarnya Miss, enaknya Pak. Off air kita biasa kakak ya. Iya. Tapi jangan kakak deh, Miss Dayu aja ya. Sebenarnya nama beken saya ada loh Kak Doi. Apa tuh? Bu Ami. Oh, Bu Ami. Iya, oke. Itu berarti saya belum terlalu dekat dan bisa manggil Bu Ami selama ini. Iya. Biasa kan kita Kak, Miss. Iya. Oke. Bu Ami, kita hari ini akan ngobrol banyak hal. Tadi di awal mungkin gue sempat bilang bahwa tentang RPL, terus Stikes Bina Usada Bali juga. Kalau ngomongin tentang realnya kondisi dengan kebijakan pemerintah juga terkait tenaga kesehatan, seperti apa sih realnya tentang kebijakan atau juga RPL tadi di kampus sendiri? Oke, jadi gini Viners, sekarang tenaga kesehatan itu dituntut untuk profesi semua. Kenapa harus profesi? Karena memang harus menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Dengan profesi itu kita punya legal standing atau payung hukum dan punya kode etik profesi. Itu dulu. Jadi sekarang bidan sama perawat itu memang harus dituntut untuk ke jenjang profesi dulu. Kalau dulu ada jenjang vokasi, akademik gitu ya, profesi. Nah sekarang memang sih masih ada jenjang itu, tapi kalau mau buka praktek mandiri nih, khususnya buat bidan, itu harus profesi. Ya, that's why ini program pemerintah juga, kebijakan pemerintah juga, yang mencanangkan adanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, apa itu RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau? Dulu apa sih RPL itu? Mungkin sering dengar istilahnya, tapi kayak realnya seperti apa sih? Iya. Jadi tujuan pemerintah itu mencanangkan RPL adalah untuk mengakui pengalaman kerja, kemudian pendidikan formal yang dulunya D3 di tahap vokasi, pendidikan informal atau non formal kayak misalnya ada sertifikasi, kayak misalnya ada seminar, workshop yang itu juga lumayan lama ya, perlu skill dan waktunya gitu. Jadi itu akan diakui. Jadi ilmu-ilmu tadi itu ya. Betul, sehingga kalau misalnya nih ada yang perawat dari D3 atau misalnya bidan dari D3 mau lanjut, itu nggak perlu ulang dari awal Kak Doi. Yes. Ya. Keuntungannya tentu saja mempercepat masa studi. Betul. Ya, karena ada SKS yang kita akui selain dari transkrip nilai waktu D3. Tapi ada poin pentingnya adalah sertifikat. Misalnya ada perawat yang udah lama banget berkecimpung di kegawat daruratan. Dia perawat UGD nih. Perawat UGD terus udah 10 tahun gitu ya. Selain perawat UGD juga ngerti ada yang namanya sertifikat BTCLS. Jadi kayak basic trauma life support gitu ya teman-teman. Terus
itu tuh kita akui SKS-nya. Jadi pada saat nanti kuliah di S1 ada mata kuliah yang namanya keperawatan gawat darurat, itu nggak perlu lagi kuliah. Nggak ngulang. Karena apa? Pengalaman kerjanya mungkin justru lebih ketimbang materi yang nanti kita berikan. Gitu. Jadi ilmu di dunia nyatanya sudah diakui. Betul. Jadi secara teori udah nggak usah ngambil lagi. Itu salah satu keuntungannya ya. Salah satu keuntungannya. Kalau udah tahu banyak keuntungan seperti ini, bagaimana teman-teman kita yang mencoba ngambil RPL ini reaksinya, atau yang berjalan, yang sudah berjalan, dan juga yang sekarang akan berjalan seperti apa? Kalau yang sudah berjalan, ini Astungkar juga ya. Tahun ini kita mau wisuda, dan ini program RPL di tahun ini tuh ada 2 wisuda Kak Doi. Ada 2 kali periode. Stikas Binusada ada 2 kali periode wisuda. Iya, jadi ini spesialnya tahun-tahun lalu itu masih sekali wisuda di bulan September. Ya. Yang tahun ini sudah mulai 2 kali periode karena memang kita meluluskan mahasiswa RPL ini. Dan Kak Doi tahu nggak berapa jumlah mahasiswanya? Mungkin 300, 200, 600 lebih kan. Wow, hampir 700. Sebanyak itu. Iya. Dan ada yang sudah lulus profesi juga, ada profesi nurse dan profesi bidan. Mereka ini lagi mau angkat sumpah di tanggal 8. Pokoknya di kisaran tanggal itu ya. Pastinya ya udah, nanti teman-teman di kampus pasti tahu ya. Tapi yang penting ada 2 wisuda. Betul. Di mana itu untuk siswa sendiri sampai dengan 600-an lebih. Iya. Jadi responnya itu amat sangat disambut dengan baik ya oleh ibu-ibu bidan kita, perawat-perawat, terutama ibu-ibu bidan yang itu buka praktek mandiri. Karena ada salah satu aturan atau kebijakan pemerintah di mana itu mensyaratkan kalau mau praktek profesi, kalau mau praktek mandiri kebidanan, itu harus minimal profesi dulu. Iya, makanya banyak yang RPL. Bahkan kami punya salah satu mahasiswa yang viral banget di TikTok kami, Kak Doi. Itu umur 68 tahun kuliah. Oma ya sebenarnya. Nenek-nenek ya ibaratnya, tapi bener. Motivasinya tinggi untuk kuliah. Kenapa? Karena punya klinik praktek mandiri kebidanannya yang memang terpercaya udah turun-temurun gitu ya. Mungkin awalnya udah jadi pasiennya tuh udah jadi nenek gitu ya. Sekarang udah ibunya nih, udah anaknya nih yang jadi ibu. Turun-temurun lah. Turun-temurun. Ini kayak ibunya teman aku juga kayak gitu, jadi bidan kan. Jadi dianya sekarang juga ya kayak ngikut gitu, tapi emang keluarga bidan jatuhnya. Betul. Cuman kita ngelihat dari passionate-nya dia, semangatnya beliau, itu berarti memang sangat-sangat tinggi sekali ya. Oke lah, kalau kita ketemu teman-teman bersemangat yang hampir 700 orang tadi, tapi kalau menurut Bu Ami sendiri, apa yang sekarang mungkin jadi problem ketika mereka tidak mengambil RPL, atau mungkin ada nggak ketidakinginan mereka ngambil RPL, atau seperti apa sih kenyataannya? Itu fenomenanya Kak Doi. Gitu. Iya, jadi fenomena yang sekarang karena adanya P3K, harusnya kan kalau kita punya achievement, P3K kan sebuah achievement ya Kak Doi ya, betul. Pencapaian kita nih, harusnya kita upgrade diri dong, lebih tinggi lagi. Iya, benar. Nah, ini permasalahannya ketika sudah P3K, misalnya di formasi D3 gitu ya Kak Doya, malah stagnan, malah takut untuk melangkah lebih tinggi lagi. Malah takut untuk ikut program RPL ini, Finers. Jadi fenomenanya seperti itu sekarang. Karena memang ada salah satu aturan di Permenpan IRB nomor 32, di sana dikatakan bahwa kalau memang P3 kan misalnya 5 tahun nih, ya udah formasinya selama 5 tahun itu ada di sana. Sesuai dengan jabatan fungsional pada saat dia keterima, gitu. Tapi bukan berarti harus kita melupakan ambisi kita untuk meningkatkan diri dong. Harusnya meningkatkan kompetensi, karena nanti 5 tahun, siapa tahu nih 5 tahun berikutnya udah nggak ada di formasi D3. Ngerti. Jadi harusnya sekarang, ini mumpung nih masih ada program RPL, teman-teman perawat atau bidan yang masih di formasi D3 ini, itu meningkatkan diri, upgrade ilmu ke jenjang S1 dan profesi tentunya. Setuju. Ya. Karena kalau ditanyain boleh nggak? Boleh banget. Legal nggak? Legal banget. Bahkan itu diatur oleh Permendikbudristek. Gitu. Ini berarti ke pola pikir upgraded. Upgrade diri. Baik. Jadi memang fenomena seperti itu. Ada beberapa yang kayak ntar dulu deh. Mungkin ada di zona nyaman atau seperti apa ya. Tapi kalau menurut Bu Ami sendiri, as orang yang ada di kampus atau orang yang mungkin
cukup paham ada di situ, sebenarnya kalau ngelihat dari manfaatnya itu sangat-sangat works banget dan sangat bermanfaat. Betul. Mungkin sederhananya adalah ketika lo punya skill banyak dan skill yang bagus, otomatis juga fungsinya untuk hidup, untuk keberlanjutan juga bagus. Iya, kan? Kita sebenarnya sesimpel itu perumpamannya. Iya, betul. Oke. Lebih berkembang kan? Iya. Harusnya gitu nih. Jadi teman-teman yang ibu-ibu bidan gitu yang masih ragu, atau ibu-ibu perawat, bapak-bapak perawat yang masih ragu, aduh saya baru aja nih keterima P3K gitu ya. Jangan khawatir. Anggap ini nabung. Karena kan program RPL juga belum tentu terus ada gitu ya. Nah, itu dia juga. Ya, itu yang aku pikir. Bener, karena kebijakan pemerintah kan sering banget gonta-ganti. Ya, ada kan? Saja kebijakan-kebijakan dan tadi itu juga mungkin saja nanti aturannya berbeda lagi dan dibutuhkan. Bener. Ya, daripada telat. Gitu kan? Iya, benar daripada telat mending ya lo upgrade diri sekarang sih. Jadi peluangnya ada di hari ini, di waktu ini. Kenapa nggak kita upgrade di waktu ini gitu. Oke. Nah, apa yang akhirnya kalian siapkan teman-teman dari Stikes Bina Usada Bali untuk memfasilitasi atau menjawab tantangan hal seperti ini? Oke, kalau tadi Bu Ami bilang bahwa kita terima dan kita mau mengakomodir mereka yang mau belajar. Oke. Terus fasilitas-fasilitas atau hal seperti apa sih yang coba kalian tawarkan supaya mereka ayo masuk dan semangat lagi? Oke, jadi untuk program RPL ini kan memang kita sasar untuk calon mahasiswa yang pengen kuliah dari D3 lanjut ke profesi, gitu kan. Betul. Nah, jadi yang pertama kita akan merekognisi segala portofolio yang akan disampaikan oleh calon mahasiswa baru. Jadi kan rekognisi itu juga nggak asal-asalan ya Kak Doya. Jadi harus ada asesornya, kita punya asesor dan tentunya program RPL kita ini sudah terdaftar legalnya. Jadi sudah memiliki sertifikat Sierra. Dan itu setiap tahun, setiap semester bahkan Kak Doya itu kita upgrade. Pelaksanaan program RPL ini. Jadi untuk legal standingnya, payung hukumnya itu aman. Yang kedua adalah kemudahan dalam rekognisi. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau memang ada pengalaman kerja yang di luar dari transkrip mata kuliah saat D3 dulu gitu ya. Kayak tadi diceritain ada sertifikat BTCLS gitu. Kalau misalnya yang di keperawatan gawat darurat atau misalnya perawat OK, perawat ruang operasi gitu ya. Kan punya keahlian khusus nih Kak Doy. Bahkan dia lebih ahli daripada dosen-dosennya mungkin kan, ya kan? Jadi ada satu mata kuliah yang bisa kita rekognisi. Dan itu sesuai dengan CPL, capaian mata kuliah. Jadi kalau misalnya melebihi nih 75% daripada capaian mata kuliah, udah otomatis mata kuliah ini tidak perlu lagi ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Betul, menarik? Menarik dong. Karena balik lagi ke kitanya berarti. Keuntungan lainnya adalah semakin banyak pengalaman kerjanya nih Kak Doy. Misalnya nih ada perawat rollingan ya. Awalnya dia perawat anak, habis itu ternyata di rolling ke UGD gitu ke depan, habis itu ke ruang rawat inap dan lain sebagainya. Pengalaman kerja itu dikumpulkan bersama dengan sertifikat keahliannya. Nanti bisa kita rekognisi juga. Jadi semakin banyak nih pengalamannya, ya kan? Dan semakin memenuhi, maka mata kuliah yang bisa kita akui itu semakin banyak. Dan Stikes Bina Usada Bali sekali lagi karena merekognisi ya, menghargai banget dengan pengalaman kerja teman-teman gitu ya. Jadi kita punya program RPL yang 1 semester dan 2 semester. Jadi benar-benar mempersingkat masa studi. Tapi kira-kira nanti apa bedanya 1 semester sama 2 semester tadi akan kita bahas di segmen berikutnya. Sama kira-kira promo apa sih yang ada di Stikes Bina Usada Bali? Phoenix Dadas Radio Station, masih ada Doi dan juga Budayo Laksmi dari Stikes Bina Usada Bali. Nah, tadi kita sempat commercial break, sempat lagu dulu sebelum ngomong, tapi ada satu statement yang menarik sebenarnya dari Bu Ami ya. Ngomongin tentang, kita punya ada perbedaan 1 semester dan juga 2 semester. Hah? Maksudnya apa? Langsung lagu. Ini coba di-clarify dulu, maksudnya seperti apa sih tentang program RPL tadi yang 1 semester dan 2 semester itu, Bu? Jadi program RPL kita itu kan tadi semakin banyak pengalaman kerja dan SKS yang bisa kita akui, maka semakin banyak semakin sedikit mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Maka dari itu minimal banget nih kalau ada 7 mata kuliah yang sudah diakui, Bapak Ibu tuh bisa masuk ke RPL 1 semester. I see. Jadi tentu aja tuh mempersingkat masa studi kan Kak Doi. Betul. Cuma 1 semester loh kuliahnya, ya kan.
Terus kalau memang ada beberapa lebih dari 7 lah gitu ya yang harus ditempuh, ya udah masuknya ke RPL 2 semester. Yang jelas sekarang untuk jenjang S1 tidak ada lagi sampai 3 semester. Jadi dalam 1 tahun itu ya udah langsung skripsian. Ya kan? Tugas akhir sebagai akademisi. Jadi paham, wajib. Wajib lah ada tugas akhir itu. Baik. Gitu. Tentu saja keuntungannya Kak Doi itu mempersingkat biaya juga. Benar. Ya, karena 1 semester atau 2 semester betul. tadi. Selain biaya, seperti apa sih kuliah RPL itu? Mungkin dijelasin buat teman-teman yang belum kebayang atau aku pun belum kebayang. Siapa tahu nanti gebetan aku. Asik. Siapa tahu? Oh, ternyata ada bidan. Jadi siapa tahu? Iya, oke. Nanti hubungi Bu Ame aja. Oh, wow. Wow, jalur cepat. Terima kasih. Jadi iya betul. Sampai mana ya tadi ya? Seperti apa sih kuliah RPL itu? Kuliahnya tentu aja kita fasilitasi dengan fleksibel mungkin. Karena kan gini ya, kebutuhan mahasiswa RPL itu di tempat kerja ada beban. Benar. Ya kan? Bawa bebannya. Terus di rumah harus ngurus anak pastinya kan, selain ngurus rumah tangga gitu dan beradab kan. Benar. Menyambut beraya. Iya, menyambut beraya. Kalau di Bali kan gitu ya. Iya, benar. Jadi tendensi untuk bebannya lebih berat. Benar. Jadi kita selalu mengedepankan budaya organisasi kita, Finers. Fun, togetherness, relationship, and goal. Mahasiswa tuh harus fun dulu Kak Doi. Benar. Supaya tetap termotivasi untuk bisa kuliah. Benar. Kalau dulu tuh ada image bahwa, jangan dah kuliah kesehatan dosennya galak-galak. Ya, ribet galak, pokoknya. Kalau lihat Bu Ami enggak dong Kak Doi? Enggak banget dong. Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Jadi tapi kayak mohon gitu. maaf nanti mic-nya jangan kejauhan ya. Enggak kedengeran. Kalau jauh enggak denger saya suaranya. Ya gitu lah. Tetap ya konstan di sini ya, stabil ya. Jadi kayak gitu Kak Doi. Karena dulu image-nya serem juga. Iya benar. Tapi sekarang enggak ada tuh. Di Stikes Binawasada Bali enggak ada yang namanya dosen galak. Benar. Semuanya riang gembira. Betul. Yang aku kenal ya, kan? Dari bapak ibu yang pernah aku temui itu kayak contoh ya Bu Ami salah satunya. Iya, lagi satu Pak Pradnya. Iya, Pak kan? Dulu siapa? Pak Fieri. Sekarang masih bagian itu. Ramenya. Rame kan? Gila. Makanya sih. Seru, fun ya, fun dulu. Togetherness bersama-sama. Jadi antara dosen sama mahasiswa itu bukan lagi yang gap yang serem Kak, tapi memang benar-benar togetherness kebersamaan gitu kan. Bahkan collabs nyanyi gitu kadang-kadang. Benar. Plus relationship. Karena dengan kita fun togetherness akan kebentuk relationship. Tentunya itu akan goal-goalnya apa? Tujuannya adalah mengantarkan mereka ke jenjang S1 dan profesi tadi, baik nurse ataupun bidan. Betul. Gitu. Terus kuliahnya gimana? Yang fleksibel itu. Kuliahnya hybrid dan online. Jadi benar-benar fleksibel. Oke. Kecuali nanti ada skripsi. Ujian skripsi itu wajib datang ke kampus. Biar tahu lah, biar pernah lah ngerasain fasilitas kampus kita yang keren itu kan Kak Doi. Biar tahu gedungnya. Skripsi doang, tapi sisanya hybrid. Dan online. Benar gitu. Bahkan bimbingan juga bisa online. Wow. Itu keren ya. Keren. Karena memang menciptakan fun, kebersamaan dan juga relationship tadi mempermudah teman-teman untuk menjalani atau melaksanakan pendidikannya. Tapi bagaimana buat adik-adik SMK yang sederajat yang pengen gabung? Kan belum RPL kan yang lebih dewasa ya. Ini yang muda-muda yang pengen gabung dong. Kayak sering lihat di TikTok, terus dengerin Phoenix juga. Ada teman-teman dari Stikes Binawasada Bali seperti apa? Jadi buat adik-adik yang sekarang lagi bingung ya mau nyari kuliah di mana atau belum menentukan mau kuliah di mana nih, anak-anak yang kelas 12 mau tamat, mau lulus sekarang. Itu silahkan bergabung ke Stikes Binawasada Bali ya. Karena kami juga membuka selain RPL tentu aja ada program reguler. Ada program studi S1 keperawatan, program studi S1 kebidanan, program profesi nurse dan program profesi bidan. Gitu. Jadi adik-adik yang masih bingung, terutama yang SMK kesehatan nih ya, kayaknya aku kemana ya? Udah lanjut aja kuliah dulu. Gitu. Dan promonya Kak, ini juga untuk adik-adik yang kurang mampu gitu ya, kita akomodir tahun ini 50 beasiswa KIP kuliah. KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu di kita punya kuota 50 orang. Jadi hampir 40% dari total jumlah mahasiswa itu bisa kuliah gratis di kami. Berarti kesempatannya sangat tinggi untuk lo dapetin di situ. Betul. Ya kan? Karena 50 jatahnya teman-teman di Stikes Binawasada Bali. Jadi 50 ya at least
nomor berapa lah masuk di 50 besar tadi itu. Benar, Dan itu kesempatan buat kamu untuk melanjutkan pendidikan kamu. Benar. Oke. Tapi apa sih yang sebenarnya mungkin sedikit di luar dari apa yang mungkin kita bahas? Stigma yang kadang sering selain tadi kampus dosennya galak atau apa, kuliah di kesehatan itu seperti apa sih yang mungkin pengen Bu Ami luruskan ke anak-anak muda ini yang baru lulus? Kalau selain dosen gitu ya, kadang-kadang kuliah kesehatan tuh serem gitu kan. Katanya karena megang jarum suntik gitu kan. Serem nggak sih megang hekting jarum jahit, ya kan? Kemudian ada insisi, wah segala macam. Enggak seserem itu kok adik-adik. Karena apa? Karena kita memang ciptakan suasana yang fun tadi. Makanya Stikes Binawasada Bali itu banyak yang milih, kenapa? Karena dibilang ini kampus anak Gen Z nih. Kampus kekinian nih. Gitu. Oke. Yes. Baiklah. Terus tadi promo beasiswa udah ada tambahan lagi? Ada tentu aja. Jadi kita sekarang itu lagi buka jalur pendaftaran PMDK dan rekomendasi Kak Doi. Oke. Berakhirnya di tanggal 30 April ini. Besok. Iya, 30. Betul, sekarang besok. 29 besok ya, oke. Besok banget. Tapi promo ini kita perpanjang khusus Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional kita. Oke. 2 Mei. Ya. Kita akan perpanjang promo kita sampai ke 15 Mei. Oke, dalam rangka Hardiknas ini ya. Oke. Promonya seperti apa? Jadi buat adik-adik yang ikut jalur PMDK atau rekomendasi, itu kita bisa kasih potongan beasiswa sebesar 2,8 juta rupiah. Oke. Nggak ada kuota, Kak. Jadi sebanyak-banyaknya langsung ya? Langsung aja. Entah dia pendaftar ke 110, entah dia pendaftar ke 200 gitu ya. Intinya kalian daftar ulang aja sampai dengan 15 Mei 2025. Maka kalian hanya cukup membayar 1,2 juta saja. Untuk udah dapat NIM sama seragam tuh. Oke, baik. Paham. Awalnya tuh 4 juta karena kita kasih potongan beasiswa 2,8 juta jadi 1,2 juta aja. Bayarnya cuma segitu ya. Dan sekali lagi itu hanya sampai dengan promo di 15 Mei 2025. Khusus Hari dalam Pendidikan rangka Nasional. Hardiknas. Betul. Baiklah. Kalau ngomongin obrolan kayaknya kita makin lama makin seru ya sebenarnya. Iya, bener. Pengen ngobrol ya. Iya, tapi tidak berasa hampir 30 menit kan. Oh, sudah. Ya, yang lain-lain apa yang terbaru atau mungkin promo apa lagi yang ada? Seperti apa penambahan fasilitaskah tentang Stikes Binawasada Bali? Boleh dikasih tahu dong. Akreditasi pasti teman-teman udah tahu dong. Akreditasi kita itu secara nasional dan internasional tuh udah bagus banget. Betul. Terus kalau soal jejaring kerjasama, kita itu alumnusnya kita adakan walk-in interview, Kak Doi. Jadi kita kerjasama sama rumah sakit Siloam, contohnya Rumah Sakit Surya Husada, itu udah langganan banget ke kita nyari alumnus kita. Jadi walk-in interviewnya di kampus. Iya, ini satu semester tuh kadang 2-3 kali. Ada permintaan walk-in interview. Iya, betul banget. Kadang 1 semester 2-3 kali. Wow. 2-3 kali. Rumah sakitnya beda-beda tentunya kan. Kita atur tuh, ya kan? Iya dong. Sebaran rumah sakit. Bingung saya pilih mana. Iya, benar. Gajinya yang gitu kayaknya lebih gede deh. Iya, gak gitu konsepnya. Oke, berarti kesempatannya terbuka lebar. Karena dalam 1 semester aja bisa sampai 2-3 kali. Terus International Intensive Program. Magang ke luar negeri dengan destinasi Belanda dan Jepang nih, Kak Doi. Jadi buat adik-adik yang pengen, aku lanjut kuliah apa ke Jepang dulu deh untuk cari cuan gitu ya, untuk cari modal. Mending ke Stikes Binawasada Bali karena sambil kuliah bisa sambil magang. Iya lagi. Magangnya 1 tahun dan itu diakui. Kita rekognisi juga tuh ya, namanya program kampus Merdeka kita yang mandiri. Plus nantinya kan mereka dapat gaji tuh, Kak Doi. Betul. Per bulannya. Ya gede lah gajinya, Kak. Iya dong. Mending gaji saya. Dan tentunya pengalamannya. Ya bener. Dari bahasa aja dia udah dapat konten untuk konten sosial media udah dapat. Dapat banget. Iya kan? Iya. Sambil jalan-jalan ke luar negeri, sambil magang, dapat duit, dapat ilmunya. Ya seru kan? lagi. Seru banget lagi kan? Ya udah, jadi buruan ikut International Intensive Program aja. 1 tahun. Ya, betul. 2 semester. Itu kalau kelebihan-kelebihan tadi. Yes. Fasilitas oke banget. Jadi teman-teman kalau yang mau lihat ya, boleh cek akun YouTube kami, Binawasada TV. Ini nanti tayang ngobrolan ini? Iya. Biasanya tayang ya? Tayang pasti. Ada tour kampus, tapi kalau memang mau langsung datang aja. Karena gedung kita Kak Doi udah pernah dong, udah sering dong. Udah berkali-kali. Iya, bergaya Eropa kan, Kak. Betul sekali. Adem. Aku pikir awalnya pertama kali aku kesana, emang ini ya kampusnya ya? Kayak gitu.
Tapi pas dalamnya baru tahu. Oke. Seadam itu teman-teman. Benar, kalau misal kamu penasaran mending datang langsung ke sana. Walaupun pendaftaran bisa datang atau online. Iya, pendaftaran tuh online. Tapi kalau misalnya yang bingung, kan kadang-kadang bingung ya. Daftar online gimana sih? Datang juga nggak apa-apa, kita arahin. Oke, dibantu berarti ya? Dibantu, tenang aja. Dan keunggulan lagi yang PMDK rekomendasi tadi itu free biaya pendaftaran loh, Viners. Oke, banyak gratisan ya? Iya, free biaya pendaftaran, terus dapat promo beasiswa akademik. Betul. Jadi jangan tunda-tunda waktu lagi. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Obrolin sama orang tua. Kalaupun sampai sekarang kamu belum menentukan pilihan, tapi ternyata setelah dengerin Bu Ami lagi. Iya benar. Bener kan Bu Ami, iya. Dan juga Kak Do hari ini mungkin kamu punya persepsi yang berbeda atau point of view yang berbeda mengenai kuliah di kampus kesehatan, tentang pergaulannya, tentang pola pendidikannya, atau juga kebersamaannya seperti apa. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bisa bermanfaat. Dari Bu Ami ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Jangan lupa follow Instagram kita. Ya. @stikasbinausada. Subscribe juga dong akun YouTube kita. Boleh. Bina Usada TV. Oke. TikTok. TikTok juga ada. Ada di situ Stikas Bina Usada juga. Oke, lengkap ada di situ ya. IG sama TikTok ada di situ. Dan jangan lupa Kak Doi, kalau bingung hubungi Bu Ami. Oh iya benar. Iya kan? Ibu Dayu Laksmi. Ibu Dayu Laksmi di nomor handphone 081 999 120 765. Oke, Bu Ami terima kasih banyak hari ini ngobrol. Terima kasih banyak Kak Doi, seneng banget. Tidak berasa 30 menit kita harus sudahan, besok-besok mampir di pagi hari mungkin di lebih sore. Boleh bisa kan? Ya. Boleh di morningnya Kak Doi. Boleh lah di Rising Phoenix boleh banget. Boleh satu nggak lagi Kak Doi? Apa tuh? Stikas Bina Usada Bali, unggul dan terpercaya. Ini tanpa di briefing ya, saya kaget ya. Aduh, takut salah. Thank you ya Bu Ami ya, bye. Thank you juga buat Viners yang udah dengerin. Terima kasih banyak. Dodi Yosandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye. Nah, jadi demikian Sobat Binus, talk show bincang-bincang sama Kak Dodi Yosandra. Keren banget loh kakaknya. Awalnya sih Bu Ami agak grogi gitu ya, tapi kayaknya lama-lama jadi nagih gitu ya, jadi nggak pengen pulang, pengen ngobrol terus. Tapi waktu kita cuma sekian teman-teman, jadi yaudah Sobat Binus nonton aja talk show di hari ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.